Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, bersyukur sekali oleh karena anugerah Tuhan kita bisa berkumpul kembali di rumah Tuhan. Sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam saat teduh. Jemaat saya undang bangkit berdiri, suci, suci, suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, langit bumi semua memuji namamu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Tuhan berada di bait suci-Nya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam
Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, sorak-sorailah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Bersukacitalah, bersukacitalah, yang suci hatinya. Angkatlah tinggi panjinya, dari Kristus Raja. Bersukalah, beri syukur dan nyanyilah, sepanjang hidup, sambil bernyanyi terus, dari muda sampai tua, jangan bergemar. Bersukalah, beri syukur dan nyanyilah. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, Allah yang bertakhta, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya esa. Bersukalah, beri syukur dan nyanyilah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Bapa yang empunya segalanya, Khalik langit dan bumi, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih anugerah-Mu yang sangat berlimpah atas kami. Karena kami masih bisa melewati 1 minggu yang telah berlalu. Kami mohon pertolongan-Mu, kuduskan dan sucikan setiap kami untuk dapat layak beribadah mendengarkan firman-Mu. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Sambil tetap berdiri, pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Mazmur 17 ayat 8 sampai 15 yang dibaca secara bertanggapan, yang dimulai dari saya terlebih dahulu. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan, mereka membual. Rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam, seperti singa muda yang mengendap di tempat yang tersembunyi. Luputkanlah aku ya Tuhan dengan tangan-Mu dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Sehingga anak-anak mereka menjadi puas dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka bersama. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu
Dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Silakan duduk. Mari kita mengakui dan memohon belas kasihan Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa yang telah kita perbuat. Sebagaimana Mazmur 97 ayat 10, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Bapa di dalam surga, kami memohon pengampunan dari-Mu ya Bapa. Mohon belas kasih kepada kami. Kami percaya bahwa Engkau telah mati bagi kami untuk mengubus kami dari dosa-dosa. Dan ajar kami supaya hidup seturut kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur untuk karya penebusan yang dilakukan oleh Yesus yang satu-satunya juru selamat yang dapat menolong kita. Kita nyanyikan lagu penebusan. Penebusannya ku beritakan darah domba Allah, ku ditebus tanah rahmat-Nya agar jadi anak-Nya. Penebusan tanah darah domba Allah, penebusan agar ku jadi anak-Nya. Ku senang karena Ya tebusku yang tak dapat ku lukiskan, dan ku tahu penyertaan-Nya terangnya menuntun jalanku. Penebusan tanah domba Allah, penebusan agar ku jadi anak-Nya. Ku ingat kasih tebus-Nya dan taat pada firman-Nya, dan takdirnya ku memuji-Nya tentang kasih anugerah-Nya. Penebusan karena darah domba Allah, penebusan agar ku jadi anak-Nya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan dengan tema masa lalu, penjara atau pelajaran yang dibawakan oleh Guru Injil Hendrawan Wijoyo, persembahan pujian pada pagi hari ini dibawakan oleh Diaken Monica. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Pujian yang akan saya bawakan pagi hari ini judulnya adalah Sejuta Rasa. Jadi lagu ini menceritakan sebuah ungkapan syukur kita, bagaimana saat ini ketika kita masih diberikan kesempatan, Bapak Ibu masih boleh hadir baik secara online maupun offline, itu adalah anugerah Tuhan. Dan kita patut menyatakan rasa syukur kita buat kesempatan yang sudah Tuhan kasih. Dimana banyak saudara-saudara kita mungkin entah di kota ini ataupun di kota lain, mereka tidak bisa beribadah, mereka tidak punya kesempatan untuk datang bersekutu dengan Tuhan, dan mereka pun punya rasa kerinduan bagaimana mereka mau menyembah Tuhan. Tapi kita perlu bersyukur, patut bersyukur bahwa hari ini kita semua masih diberikan kesempatan. Kiranya pujian ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian.
Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Kau mengenal hatiku, hampa batinku. Tanpa hadirmu bedaku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Mari kita berdoa. 我们祷告， Bapa, ketika hati kami menyembah Engkau sepenuhnya, 主啊，当我们的心充满敬拜你， kami percaya kami sendiri pun mengalami berkat-Mu. 我们相信我们已经接近你了。 Ketika hidup kami sepenuhnya kami serahkan di dalam terang firman-Mu, 当我们把我们的生命交在你的亮光里， kami rindu Engkau terus menguduskan hidup kami. 我们渴慕你一直接近我们。 Pagi ini pun Bapa, ubahkan kami, 主啊，今天早上你改变我们， supaya perenungan firman-Mu mentransformasi hidup kami. 好像我们所思想你的话能够改变我们的生命。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 亲爱的弟兄姐妹们，早上好。 Pagi hari ini kita akan bahas sebuah tema, masa lalu, penjara atau pelajaran. 今天早上我们要思想一个主题，就是过去的事是我们的监牢还是我们的教训？ Ada 3 bagian, kita baca 2 bagian saja firman. 我们要读2处的圣经。 Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia Yesaya 43, nanti Pak Joni akan di 103. 我们先读以赛亚书43章18到19节，然后我再读诗篇103篇第2节。 Saya bacakan ya, Yesaya 43 ayat 18 sampai yang ke-19.
Yesaya 43, 18, 19. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. 诗篇103篇第2节，我的心啊，你要称颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠。 Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sejak kecil dulu tidak sekolah minggu dan juga tidak sering bernyanyi. 亲爱的弟兄姐妹们，我小的时候没有参加组织协，我也没有唱歌， Jadi saya nggak tahu saya bisa nyanyi apa enggak. 所以我不知道我是不是能够唱歌， Nyanyi yang benar, nyanyi yang salah, buta betul. 我不知道怎么样真正好好的去唱。 Nah pas saya SD kelas 4, saya pindah sekolah dari seberang sono ke seberang sini. 当我小学4年级的时候，我从那边的学校搬到这边的学校， Nggak usah disebut merek sekolahnya ya. 不必提是什么学校。 Nah baru pertama kali di sekolah yang baru itu saya ada pelajaran seni musik. 在这个新的学校，我有音乐课程。 Jadi gurunya di bulan pertama sekolah panggil anak dua-dua maju ambil nilai. 在第1个月，音乐老师就叫学生们来要评分。 Teman saya nyanyi dikasih nilai dipuji bagus. 我的朋友他唱歌被称赞，唱得很好。 Terus menerus, terus giliran saya sama teman saya. 一直继续下来，轮到我和我的朋友。 Ini dua anak laki-laki yang sama-sama tidak tahu nyanyi itu apa. 是2个男生，不知道要怎么样好好的唱。 Karena tidak tahu maju aja kan pede kan. 我们很自信的走上前要唱歌， Nyanyi lagu wajib. 我们唱已经规定了的歌。 Baru nyanyi 2 baris, 刚刚唱到2排， guru musik saya gebrak meja. 我的老师就大大的拍桌子。 Dia tunjuk, Hendrawan berhenti nyanyi. Suara kamu kayak suara kecoa. Hendrawan，你停止唱歌，你的声音像蟑螂。 Saya jujur belum pernah dengar kecoa suaranya gimana ya. 我坦白说，我不知道蟑螂的声音是怎么样的。 Tapi saya tuh malu sekali, saya duduk, teman saya boleh nyanyi, saya nggak boleh. 我非常的害羞，我的朋友们可以唱歌，我被禁止。 Kalau Bapak Ibu tanya kejadiannya di mana, saya masih ingat ruangannya, saya ingat seperti apa settingnya di mana, di lantai 1 seperti apa, semua saya ingat detail. 假如弟兄姐妹们问我那时的一幕是怎么样的，我还很清晰的、清楚知道在哪一个教室。 Kalau kata anak muda itu sudah jadi core memory ya kalau yang nonton Inside Out ya. 今年少年们他说是 core memory， Itu udah jadi satu hal yang masuk menggores hati saya, 他已经 diri saya. 进入我的心，画了一道伤痕。 Semenjak kejadian itu, tanpa saya sadar, kalau pas saya di remaja dulu diminta mendiang korudi untuk pimpin pujian, saya itu selalu ngaco. 我进了青少年团去当如理传道，要叫我领导这个唱诗的时候，我就觉得很不自在。 Latihan udah panjang, pemusik udah kenceng, masuk Hen, masuk. 我们 Tapi juga gagal gitu. 我们已经好好的练习了，你已经可以进了，但是我不知道要怎么样做。 Iya, nah ada salah terus, padahal tadi latihan udah bagus. 其实练得很好，不过当要上场的时候就不知所措。 Kalau nyanyi sebagai jemaat sih nggak begitu tuh. 假如我身为一个会众，我唱歌不觉得怎么样， Tapi kalau berdiri di depan orang, dilihat orang saya nyanyi, tiba-tiba berantakan semua. 但一旦我在众人面前要唱歌，就非常搞糊涂了。 Ketika di seminari, di saat barulah saya tahu melalui konseling bahwa ternyata barangkali ada sesuatu di masa lalu yang menghantui saya sampai jadi begitu. 当我在神学院的时候，接受辅导的时候，我才意识到我有过去的事成为我的阴影。 Di dalam obrolan dengan konselor, kejadian dikatain suara kecoa tersebut, baru saya sadari ternyata telah membuat saya memiliki asosiasi atau kaitan. 当我和这个辅导员谈话的时候，我才意识到以前被我的教师骂的时候，
成为我过去的负面情绪的关联。 Nyanyi di depan orang itu memalukan, saya gagal, saya nggak berharga. Itu jadi sebuah asosiasi. 在别人面前，我唱歌失败了，成为一个负面的联想。 Jadi kejadian masa lalu tersebut itu terus-menerus mempengaruhi apa yang saya pahami mengenai kehidupan saya sekarang dan masa depan, menjadi penjara buat saya. 过去的事一直陪伴着我，使我对将来的事有了一个很负面的看法。 Saya nggak bisa jadi diri saya yang sepenuhnya berkembang karena masa lalu itu terus mengejar dan menghantui. 我不能好好的发展，因为以前的事一直随着我，成为我的阴影。 Puji Tuhan, melalui konseling selama beberapa tahun, berbagai isu termasuk yang ini boleh mengalami pemulihan dari Tuhan. 感谢主，借着辅导，有很多事，包括这件事，我已经被恢复了。 Saya bisa lebih melihat secara objektif kemampuan nyanyi saya memang terbatas. 我能够很客观的看待我自己，我的能力也是有限的。 Saya bisa memahami bahwa guru itu memang punya masalah moral, maksudnya masalah karakter, maksudnya salah ngomong. 我也知道这个了解了，我这个教师有他品格的缺陷。 Soalnya tuh guru bukan cuma guru musik, guru agama juga, agama Kristen lagi. 因为这个教师不单单是音乐教师，也是基督教师。 Dan saya pun bisa melihat diri saya dari sudut pandang Tuhan. 我也能够从上帝的角度看待我自己。 Cerita ini Bapak Ibu membukakan kepada kita bahwa di masa lalu kejadian yang negatif itu bisa menimbulkan dampak yang terus menghantui sampai masa kini. 这件事使我们看见以往的事能够带来我们将来的影响。 Ini juga yang menjadi concern atau perhatian Tuhan di dalam 2 ayat yang kita baca. 这也是上帝所关注的，在我们已经读了2处的圣经。 Mazmur 103 dan Yesaya 43 itu memberikan saran yang bertolak belakang. 诗篇103篇和以赛亚书43篇都是对立的。 103 bilang ingat terus masa lalu kebaikan Tuhan. 诗篇103篇，你们要记得上帝对你们所行的恩惠。 43 lupakan masa lalu. 以赛亚书第43篇就是说，你们要忘记以往的事。 Jadi ternyata Tuhan peduli dengan masa lalu kita. 所以上帝是关心我们的以往的事。 Yang baik dan manis kata Tuhan ingat terus, tinggallah berdiam di dalamnya. 美善的事，主耶稣上帝说你要记得，你要住在它里面。 Masa lalu yang pahit buat umat Israel dibuang ke Babel, kalah perang, dibunuhin, dibantain, mungkin diapa-apain, semua hartanya diambil, lupakan. Tuhan mau bikin jalan yang baru pemulihan buat kamu. 痛苦的事就是以色列被巴比伦所侵略、被摧毁、被掳的事、被逼迫，你要忘记，因为我要为你开一个新的道路。 Kenapa Tuhan begitu peduli sama masa lalu kita? Karena memang sangat berdampak sama diri manusia. 为什么上帝会这么关心我们过去的事？因为他对人的人生有很大的影响。 Ketika Tuhan menciptakan kita, Dia menciptakan kita dengan kecenderungan mencari apa yang baik, menyenangkan, dan indah. 当上帝创造人的时候，他给我们有一个倾向，就是我们要找美善、好的和愉快的事。 Secara alami kita juga menjauhi hal yang nggak menyenangkan, yang buruk, yang pahit. 很自然的，我们也要避开那些恶劣的事、苦毒的事和伤害的事。 Kita tahu apa yang kira-kira baik, indah, menyenangkan, dan yang sebaliknya melalui tubuh kita. 我们也借助我们的身体，能够知道什么是好的，什么是不好的。 Contoh, 比如说， kalau makan es krim, baik atau buruk? 冰淇淋好不好？ Enak betul ya, Oh. udah dingin, manis, ya seger. 很好吃，因为很冰冷，很甜。 Anak bayi betul jidatnya, gitu kan mukanya kan? 它甜了，哦，很好吃， Iya, mau lagi nanti. 一定要再一个。 Coba kalau di tangannya anak kita nggak sengaja nempel ke kompor atau api. 但是如果他的手不是故意的碰到这个火炉， Pasti langsung tarik. 他一定
快快的输回去。 Nggak mungkin dia pegang terus lebih panas lagi kan nggak mungkin gitu ya. Pasti 不可能跟着跟着跟着， iya pasti tarik. Anaknya tubuh itu bisa memberitahu kita mana yang kira-kira pas mana yang enggak. 我们的身体能够通知我们什么是合适的，什么是不合适的。 Tapi kaitan antara perasaan dengan kejadian itu bisa melampaui indera. 但是这个关联呢，能够超过我们的器官， Kaitan itu bisa muncul dari pengalaman masa lalu. 能够通过我们过去的经验。 Saya tadi bernyanyi di depan orang, ingatnya perasaan negatif, jadi tiap kali nyanyi di depan orang rasanya negatif. 我在人们面前，我唱诗、唱歌有负面的这个情绪啊。当每一次我唱歌，我就觉得我的声音不好。 Itu kaitan yang emosinya negatif. Kalau yang positif contohnya gimana? 这是关于负面的情绪。假如正面的情绪怎么样呢？ Misalnya Bapak Ibu dulu pacarannya pertama kali di bioskop Megaria. 好像如果你刚刚恋爱的时候，你是去美加利亚戏院， Tiap kali lewat Megaria hati berdebar-debar. 每次经过美加利亚县，你的心就砰砰跳。 Mama kita kalau kita sakit selalu masakan misalnya sup ayam. 每次我们生病，我妈妈就煮这个鸡汤。 Pas makan sama orang kita bilang sup ayamnya enak banget. 当我每次和人吃饭的时候，我们讲哦，这个鸡汤非常的好吃。 Suami kita bilang biasa aja tahu. 我丈夫说，哎， Tapi Bu, ada asosiasi atau kaitan yang positif sekali. 但是这个是一个非常正面的关联。 Contoh dari teman saya ya, teman S2 saya ini. 我也有一个例子，就是我在攻读硕士的朋友， Pas dia kecil dia suka gigit kuku. 当他小的时候，他喜欢咬指甲， Emaknya udah sebel bener, jangan, masih begitu bandel. 他妈 Emang. 妈劝他说不要咬，不要咬，但是他还是一直咬。 Bapaknya teman saya itu Wow. S3 psikologi di University of Chicago. 我朋友的爸爸是在芝加哥大学念博士学位。 Dia bilang istrinya, tenang aku yang ngurus. 他说，他对他太太说：“你放心，我料理他。 Dia pinjem tangan anaknya, dia Ha. kutekin sama cabai. ”他把孩子的手拿来就放了这个辣椒酱。 Anaknya 那这个孩子舔他的手，哇，他辣得不得了。 setelah anaknya minum, tangannya dicuci sama bapaknya, terus ditanya sama bapaknya, masih mau gigit jari lagi? 这个孩子洗手了后，他的爸爸就对他说：“你还要咬指甲吗？” Sampai hari ini teman saya nggak pernah gigit jari dan tidak suka orang gigit jari. 直到今天，我的朋友不喜欢看见人家咬指甲，他自己也再不咬指甲了。 Saya bukan cerita ini supaya Bapak Ibu cabain anak Bapak Ibu, bukan itu tujuannya. 我不是要大家用这个辣椒来教你们的儿女们，不 Tapi 是 kita lihat sebuah kejadian atau sebuah tindakan gigit kuku, asosiasinya negatif sekali karena kepedesan langsung membuat dia tidak lagi akan melakukannya selama-lamanya. 因为这件事咬指甲，然后有这么辣，它的负面的关联使他一生都不咬指甲了。 Asosiasi perasaan negatif tidak selalu buruk. Misalnya selalu punya perasaan negatif ketika berjudi, itu bagus ya. 这个负面的感受的关联不一定是不好的，尤其是对哪些不好的，好像我们对这个赌博，我们有负面的联想。 Tapi asosiasi perasaan negatif atau positif itu kalau terlalu kuat juga bahaya. 但是如果这个负面感受的牵连太强烈的话，也是不好。 Misalnya ada seorang wanita yang papa mamanya itu kehidupan pernikahannya berantakan. 比如说有一个女孩子，她爸爸妈妈的婚姻非常的糟糕， Karena mamanya misalnya terlalu dominan, suaminya nurut doang, udah nggak ada tindak, pokoknya udah ikut aja gitu, ribut terus mamanya mungkin pukul bapaknya gitu kan. 好像比如说她的妈妈太强势了，她一直逼她的爸爸，甚至可能会打她。 Nah si ada gadis kan merasa itu sebuah yang negatif, tidak mau mengulang. 这个女孩子她觉得这是一个负面的事，她不要重复。
Ketika pacar atau suaminya misalnya kelihatan sedikit kurang memimpin atau kurang dominan, dia marah. 如果他的爱人或者是她丈夫看起来很软弱的，没有领导的能力，他就非常的生气， Diomelin, dipaksa. 他就骂他，强迫他， Jadi ngulang. 他就变得强势喽。 Itu menunjukkan bahwa kita itu bisa dihantui oleh masa lalu. 我们会被过去的事所囚禁。 Ketika masa lalu itu memiliki asosiasi atau kaitan emosi yang salah. 当他有这个错误的关联的时候， Begitu sudah jadi memori yang kuat, itu akan terus memenjara hidup kita di masa kini. 当他成为一个很强的记忆性，就会成为我们的阴影。 Di dalam kehidupan saya secara pribadi, papa saya bukan papa yang ideal. 在我个人的生活，我的父亲不是一个完美的父亲， Kata-katanya seringkali bukan kata-kata yang manis, tapi yang menyakiti. 他口中说出的话语，通常都是刺痛我的心。 Sejak muda, seringkali saya merasa kurang diperhatikan, bahkan ditelantarkan oleh beliau. 我青少时候，我觉得我被父亲所忽略。 Butuh bertahun-tahun untuk saya konseling, ngobrol sama hamba Tuhan, mendapatkan figur ayah, untuk bisa pulih dari relasi yang buruk ini dengan orang tua. 需要很多的年日，我和我的辅导子一起谈，才能够恢复我和爸爸的关系。 Kalau saya tidak mengalami pemulihan, mungkin saya akan sekedar menjadi ulangan daripada papa saya. 假如我没有被恢复，可能我成为我爸爸的复制品。 Puji Tuhan, kuasa pemulihan Tuhan itu hadir di dalam hidup kita. 感谢主，上帝的大能医治我们，在我们中间。 Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara sekalian punya nggak masa lalu yang menimbulkan asosiasi yang menghantui sampai sekarang. 我不知道我们弟兄姐妹们有没有过去的某些事情一直随着我们。 Kalau kita merasa hidup kita baik-baik saja, orang tua kita sempurna, kita selalu hidupnya indah dan manis, puji Tuhan. 假如我们的生活非常的完美，我们的父母亲都很理想，感谢主。 Tapi bagi sebagian besar kita, barangkali kita hidup penuh dengan luka dari masa lalu. 但对于大部分的我们，可能我们的过去在我们的心灵上画出了很伤的。 Sebagian kita mungkin punya orang tua yang terus-menerus berantem sehingga kehidupan kita tuh dari sejak kecil udah penuh ketakutan, lihat orang tua tuh nggak stabil dan ribut terus. 我们可能我们的父母亲一直争吵，我们觉得他们是非常不稳定的。 Melihat orang tua saling pukul itu menimbulkan luka di dalam hati anak. 看见他们互相动手打架，留下了在心灵上的创伤。 Mungkin di antara kita ada yang orang tuanya pernah berselingkuh atau menelantarkan. 可能我们的父母亲有外遇的，他也忽略了我们。 Kadang-kadang ada dari antara kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita mungkin dibully ketika sekolah. 或者是我们的弟兄姐妹们在学校被霸凌。 Kita mungkin pikir anak kita, ya tahan aja itu kan cuma kata-kata dia, jangan dimasukin hati. 我们对我们的孩子说：“哎，不要紧啦，你不要放在心上。” Tapi di sekolah sebagai laki-laki dikatain temannya, banci lu. 假如在学校被我们的朋友说你不是男生， Setiap hari dikatain begitu, dipermalukan di antara teman-temannya. 每一天在同学面前被羞辱， Ada sesuatu yang hancur di dalam hati anak kita. 我们的孩子的心破碎了， Mungkin di dalam diri kita. 可能在我们心里。 Ada yang mungkin ditinggal oleh pasangan atau orang tua secara mendadak. 有的可能被他的配偶或者他的父母亲突然间离开他们， Entah karena pergi atau karena meninggal. 可能是去别的地方，或者是离开世界。 Bagi sebagian daripada jemaat yang wanita, bisa jadi luka di masa lalu adalah pelecehan seksual. 对一些女生过去的往事，可能是被性骚扰。 Kalau bicara pelecehan seksual, jangan langsung buru-buru pikir diperkosa. 我们一听到性骚扰，不要直接想到这是被强奸， Tidak selalu, tapi kadang-kadang begitu. 不一定是这样，但有时也是会这样。
Di antara jemaat-jemaat yang saya pernah layani, ada wanita-wanita yang telah menjadi korban, disakiti di masa lalunya secara pelecehan seksual. 我侍奉的女生们，她们在过去有的被伤害、被性骚扰， Dari yang paling parah sampai yang kelihatannya agak ringan, tapi sebenarnya sangat melukai anak-anak kita. 从最严重的事到好像也普通的事，但是她已经伤害了我们的孩子们。 Ada anak yang diraba-raba oleh omnya misalnya, atau disuruh oral seks sama guru agamanya di sekolah. 有的被他的舅舅摸，或者是在学校被他的基督教教师性骚扰。 Anak-anak kita ada yang dikirimi gambar-gambar seksual oleh temannya atau orang-orang yang dia kenal di internet. 或者是他们被那些他们在互联网就是的，他寄的那些不好的照片。 Mungkin kita ataupun anak-anak kita atau saudara kita pernah mengalami kekerasan di dalam relasi, mungkin dengan mantan pacar atau mungkin dengan pasangan kita sekarang. 我觉得有的和他们的前任的爱人，或者是甚至他的配偶受到这些伤害。 Bapak Ibu Saudara sekalian, ini semua meremukkan, menghancurkan jiwa kita. 这些都打碎了他们的心灵。 Puji Tuhan Bapak Ibu, kalau Tuhan itu udah pulihkan itu dengan seiring waktu. 感谢主，借着时间，上帝能够把这些恢复过来。 Tapi kebanyakan bagi kita itu gak akan pulih dengan waktu. 但是对某些人，时间不能恢复，不能医治。 Kita butuh konseling, ditemani, bicara, ngobrol sama orang-orang yang kita percaya untuk dibimbing mengalami pemulihan dari Tuhan. 我们需要有人陪伴我们，和我们谈，被辅导，让上帝的能力医治我们。 Mari konseling dengan hamba-hamba Tuhan. 我们可以和神的仆人接受辅导， Nggak harus dengan semua hamba Tuhan, satu yang Bapak Ibu merasa nyaman untuk cerita. 不一定要对每一个神父，对我们觉得很舒适的神的仆人，我们辅导。 Kalau nggak nyaman dengan hamba Tuhan kemurnian, di luar sana ada hamba-hamba Tuhan lain yang pelayanan di lembaga-lembaga pelayanan lain. 假如和我们哥莫念的神的仆人，我们觉得不舒适，我们可以在外面的基督教辅导机构接受辅导。 Ada Telaga, ada Halo Konselor Saat, ada Unike, ada Pancaran Anugerah, dan lain-lain. 有班加兰阿努格拉，有 Unique， 有圣道神谢的Iya. Kalau Bapak Ibu nggak nyaman sama cerita orang di gereja, silakan mari untuk ngobrol sama psikolog dan psikiater. 假如对教会人士我们也觉得不舒适，我们可以向那些心理学家、精神学家请教。 Mungkin Bapak Ibu dilukai di gereja atau terhadap gereja. 可能我们在教会受到伤害，或者是Di gereja atau Ya. terhadap orang gereja yang melakukan 或者 pelanggaran. 是哪些我们的成员们。 Jangan berpikir bahwa waduh kalau ke psikolog atau psikiater saya sakit jiwa. 不要有一个想法，我去心理学家，我就是精神有毛病。 Jangan salah, justru Tuhan mencintai bahkan teman-teman kita pun yang punya pergumulan dengan kondisi jiwa. 但是不要错，上帝关心，因为我们有很多是在心理上有很多的挣扎。 Tidak ada kondisi jiwa tertentu pun kita bisa dibantu oleh mereka di dalam pergumulan kita terhadap masa lalu. 没有精神心理上的毛病，他们也能够帮助我们。 Kita kalau punya luka di tangan, kita cuma tutup aja, apa sembuh? 假如我们的手有伤，我们只有盖住，会不会痊愈呢？ Kalau lukanya dikit, sembuh. 假如他的伤只是一点，能够康复。 Tapi kalau patah tulang daging sampai kemana-mana, bukannya sembuh malah busuk. 但是如果他的伤很严重，就会腐烂发炎。 Ini yang terjadi sama luka kita dari masa lalu kita. 这也是在我们过去的伤口也是一样。 11 Maret 2011 terjadi gempa terbesar sepanjang sejarah modern di dunia. 2011年3月11日，世界历史以来最大的地震发生了。 Itu ada kapal laut di sebelah perumahan rumah orang.
你看有一艘船在这个屋子旁边， 9,1 skala Richter gempa tsunami hantam pesisir timurnya Jepang. 9.1G 的地震和海啸，笼接了袭击日本的东沿海。 Daerah Fukushima, daerah Chiba, daerah Sendai itu semua kena hantam belasan ribu orang meninggal. 福古西玛、仙台、西巴和某些地方被摧毁。 Salah satu teman saya pas lagi studi di Amerika, orang Jepang dan orang yang selamat dari bencana tersebut. 我有一个朋友，他是日本人，他是这个灾难的幸存者。 Kalau disuruh menceritakan kejadian tersebut, dia masih sering nangis. 当他诉说这个经历的时候，他还是会哭。 Satu hari dia cerita kepada saya, dia pagi bangun sampai siang terus nangis. 有一次他说，有一天他从早上起来就一直哭 Dia 到 nggak 中 tahu, 午， dia nggak tahu kenapa. 他也不知道为什么。 Pas dia lihat HP di kalender, ternyata hari itu tanggal 11 Maret. 当他打开他的手机，他看这是3月11日， Pikirannya tidak tahu tanggal berapa, 他的思想不知道这是几日几夜， tapi tubuhnya mengingat tanggal itu. 但是他的身体记得这个日期， Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. 这也是发生的事。 Trauma atau luka di masa lalu itu bisa menghantui bukan cuma pikiran tapi bahkan tubuh kita seluruhnya. 过去的创伤不单单是会影响我们的心灵，也会影响我们的身体。 Tanpa pemulihan tidak ada kelepasan dari penjara masa lalu. 如果没有被医治的话，我们不可能从以往的事被释放。 Bapak Ibu tolong bedakan pemulihan itu bukan lupa terhadap masa lalu. 弟兄姐妹们，这个恢复不是把过去的事忘记， Kalau lupa lebih gampang hamba Tuhan konseling. 也就是忘记了我们神父更容易处理。 Oh, kamu trauma sama mantan pacar. 你对你的前任爱人有创伤， Itu ada dinding jedotin pala 12 kali amnesia. 你碰这个墙12次，你就是遗忘症就好了。 Beres. Tapi bukan itu yang dimaksud pemulihan. 但是关于这个恢复的事，不是这样。 Kita nggak cari lupanya. 我们不是找忘掉， Kita cari kita disembuhkan sama kasih Tuhan. 我们借着上帝的爱，我们被医治。 Kalau luka, sisanya masih ada di sana. 假如我们受伤，他的伤痕还在， Tapi pas disentuh nggak sakit, nggak ada busuk, nggak ada berdarah lagi. 但是当我们触摸的时候，它没有腐烂， Dia tidak lagi menghantui dan menyetir hidup kita di zaman sekarang. 它没有再驾驶我们的人生了。 Hanya dengan kita merasakan kasih Tuhan dan merefleksikan hal-hal tersebut di dalam konseling lah, baru kita bisa mengalami kepenuhan hidup. 只有借着上帝的爱，我们也反映在我们的生活里，才能够彰显出上帝的爱。 Gereja pemberita Injil. 先道堂， Kita pikir Injil itu sekedar pindahkan orang dari neraka ke sorga. 我们想这个福音只是把人从地狱搬到天堂。 Tetapi dalam Injil Yohanes dan kitab-kitab yang lain jelas bahwa Injil itu bicara soal juga kita mengalami kepenuhan hidup. 但是约翰福音很清楚的告诉我们，也在别的经文有提到，我们是拥有丰盛的生命。 Salah satu kepenuhan hidup itu adalah mengalami bahwa kasih Yesus itu menyembuhkan masa lalu yang menghantui 其 saya. 中一个就是接受耶稣丰盛的爱，能够医治我们过去的伤痕。 Yesus mampu menebus masa lalu kita. 主耶稣能够救赎我们从以往的事。 Melalui doa, konseling, pemuritan, ada kelepasan. 接受辅导，接受祷告，能够有恢复。 Ada yang misalnya ngobrol melalui konseling 1 kali, 2 kali, 有的 puji Tuhan beres. 接受辅导1次2次谈就能够过去了。 Ada yang bertahun-tahun mungkin 5 tahun baru selesai. 有的需要甚至5年才能够被医治。 It's okay, semua sama-sama disayang Tuhan. 这是
每一个人都是上帝所深爱的。 Nah ini mengajarkan kepada kita kalau bisa luka masa lalu itu jangan sampai terjadi gitu. 这教导我们，过去的伤，最好是不要发生。 Makanya kita sebagai orang tua apalagi atau sebagai pasangan, sebagai anak, jangan sampai kita menimbulkan luka yang mendalam di dalam hidup saudara-saudari kita. 我们身为父母亲或者是孩子们，不要留下伤痕。 Efesus pasal 6 ayat 4 misalnya mengingatkan bahwa bapak, orang tua jangan timbulkan amarah dalam hati anak. 以弗所书第6章第4节，告诉我们，你们做父亲的不要惹儿女的气。 Kita bisa kecewa, bisa marah sama anak. 我们对孩子会失望，我们会对他生气。 Tapi pas kita gampar dia, pas kita hantem dia dengan kata-kata kita, 但是当我们用我们的言语，我们攻击他的时候， ada yang hancur dalam hati anak kita. 在我们儿女的心有破碎了。 Bukan cuma sama anak, sama pasangan juga. 不但是儿女们，对我们的配偶也是一样。 Ada kata-kata yang kita kadang-kadang puas kita keluarkan kalau kita lagi berantem sama pasangan. 当我们吵架的时候，有些话我们发出来的时候，我们觉得很爽。 Sebenarnya aku nyesel nikah sama kamu. 其实我很后悔和你结婚。 Tahu gitu aku nikah sama perempuan atau laki-laki lain. 知道这样的话，我最好还是像以前的男的和女的结婚。 Selama ini aku nggak sayang sama kamu. 这些年来我不爱你。 Bapak Ibu kata-kata itu menghancurkan sesuatu dalam istri pasangan kita. 这些 Hati pasangan. 话让我们的配偶心碎了。 Jangan sampai di dalam kehidupan kita menyakiti satu sama lain seperti itu. 不要让我们在我们的生活里彼此伤害。 Runyamnya Bapak Ibu kadang-kadang asosiasi negatif masa lalu tersebut muncul terhadap gereja. 糟糕的是，有时这些负面的感受关联到我们的教会。 Kami hamba-hamba Tuhan, majelis, jemaat yang lain tidak ada yang sempurna. 我们身为神的仆人，这是和会众没有一个是完美的。 Tapi jangan sampai kita nimbulkan luka batin di hati saudara-saudari kita seiman. 但是千万不要使我们的弟兄姐妹们，我们对他们产生了这个伤口。 Kadang kalau saya ngobrol sama anak jemaat, dia bilang, kok aku enak ke gereja kok. 因为有时我向弟兄姐妹的儿女们谈话的时候，他说，我很厌恶来教会。 Soalnya papa mamaku antara di rumah sama di gereja 180 derajat, beda total. 因为我爸爸妈妈在教会和在家里180度的不一样。 Wih, di gereja topengnya cantik, ganteng, baik. 在教会戴了很漂亮的面具， Di rumah galak, ngeri, jijik gue ngeliat bapak mama gue sendiri kok. 在家里哇噜，他们非常的凶，我很恶心啊。 Dia nggak mau ke gereja karena dia rasa munafik. 他不要来教会，因为他觉得他们假冒伪善。 Kadang-kadang anak-anak kita dorong ke gereja sebuah hal yang baik. 我们推动我们的孩子们来教会是好的事， Tapi kadang-kadang dalam cara mendorongnya kita agak terlalu memaksa, membuat dia merasa kayaknya ke gereja itu adalah sebuah keterpaksaan di dalam hidup. 但是有时我们用强迫的手段，他们觉得，哎呦，我被逼迫来教会， Gak ke gereja, mama pukul ya, bangun nak. 你不去教会，妈妈打你，快快起来。 Jadi anak kita tuh pikir, oh gereja ini sebuah kewajiban yang nanti kalau gue udah besar, gue sih mau nggak ke gereja. 哦，孩子们就觉得，哦，去教会是一个义务。假如我大了，我不要去教会了。 Tunggu aja pak, nanti pas aku udah kuliah, gue bangun siang. 爸，你等着啊，我大些了，我很迟才醒。 Bagaimana kalau kita sebagai orang tua lebih berfokus di dalam hal-hal asosiasi yang positif? 好不好？我们身为年长的人，我们更注重于哪些正面的联想关联。 Yuk ke gereja yuk, sekolah minggunya seru. 然后我们去组织些很好， Lause-lausenya lucu-lucu, imut-imut. 他们老师们都很有趣。 Kamu kan mau misalnya anak kita mau beli Switch 2 misalnya.
game-game. 哦，他们孩子们要买这个玩具， Nanti kalau memang rajin, mama beliin. 假如你勤劳，妈妈买给你， Jadi dikasih carrot bukan stick, dikasih hal yang positif bukan yang negatif. 所以给他们是正面的，不是负面的。 Bapak Ibu, sebab hal-hal yang begini tuh kadang-kadang menyerap ke dalam alam bawah sadar anak-anak kita. 因为这些是不知不觉进入了孩子们的下意识。 Tapi nggak usah belajar dari Sigmund Freud, dari psikologi, dari teologi pun, dari rancang bangun manusia memang begitu. 我们不必从这个 Simon Freud 的心理学家这个学习，我们从上帝的世纪，我们的身体就已经是这样了。 Usahakan ciptakan memori yang indah. 我们要制造这个好的回忆， Hindari menciptakan memori yang buruk. 我们要回避那些不好的回忆。 Kalau ada luka di masa lalu yang buruk, konseling. 假如在过去有创伤，你要接受辅导。 Di dalam Tuhan ada pemulihan. 在上帝里有医治。 Mari kita berdoa. 我们祷告。Tuhanlah Bapa kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang menciptakan kami, Engkau yang mengetahui dengan persis kehidupan kami, keadaan diri kami. Sesuai dengan rancangan-Mu ya Tuhan, sebenarnya kami cenderung untuk mencari kebaikan, tapi tidak bisa terhindarkan di masa lalu kami. Ada hal-hal yang pahit yang menghantui kami, yang memenjarakan kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau peduli akan keadaan kami melalui kasih-Mu ya Tuhan. Engkau melalui hamba-hamba-Mu dan melalui orang lain yang bisa membantu kami untuk lepas dari kepahitan masa lalu, tidak menjadi penjara bagi kami, tapi kami boleh lepas dan kami boleh terus maju menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan, biarlah itu menjadi pelajaran bagi kami boleh terus maju di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan yang telah dibawakan, kita nyanyikan lagu Ingat Kasih-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa kasih-Nya, dan ku takkan lupa rahmat-Nya. Ya puaskan, ya puaskan, ya puaskan hasratku. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita.
jalanku tersesat. Kasih Tuhan cariku, temukanku saat ku jauh dari Tuhan. Tangan kasih-Nya nyariku. Besar kasih Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita. Teman sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan di sepanjang abad. Marilah kita menyatakan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ketika kami mengingat kasih-Mu yang begitu besar, Engkau telah rela meninggalkan segala kemuliaan-Mu, meninggalkan rumah-Mu untuk datang ke dalam dunia ini, bahkan untuk mati tersalib di Bukit Kalvari untuk menebus dosa-dosa kami. Tapi Engkau bangkit kembali pada hari ketiga. Engkau adalah Tuhan yang hidup dan berkemenangan. Maka Engkau telah naik ke surga dan menyiapkan tempat bagi kami ketika kami kembali kepadamu. Oleh sebab itu Tuhan, ketika pada hari Kamis yang akan datang tanggal 29 ini, kami akan memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Tolonglah kami ya Tuhan boleh mempersiapkan diri untuk hadir dalam ibadah hari Kamis ini. Biarlah hati kami dan diri kami boleh kembali dibawa untuk mengingat apa yang menjadi pesan dari Tuhan Yesus Kristus yang harus kami lakukan selama Tuhan masih mengizinkan kami hidup di dunia ini, secara khusus hidup di Indonesia sebagai warga negara kerajaan surga dan sekaligus sebagai warga negara Indonesia. Tuhan yang pakai urapi hamba-Mu, pendeta Riki Batlayar yang akan menyampaikan firman-Mu dalam ibadah kenaikan Kristus pada hari Kamis ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk 7 orang saudara-saudari kami yang telah mengalami perjumpaan dengan Kristus dan mengalami kasih Kristus yang ajaib tersebut. Dan mereka akan memproklamasikan iman mereka dengan menerima sakramen baptisan kudus pada hari Sabtu ini. Kami berdoa Tuhan, teguhkanlah iman mereka, tolong mereka melewati padang rumput hijau, melewati lembah kekelaman, iman mereka tidak goyah. Mereka tetap setia kepada Tuhan, mereka tetap mengandalkan Tuhan, mereka tetap percaya kepada Tuhan seumur hidup mereka. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kasih-Mu yang ajaib itu bukan hanya Kau nyatakan dengan memberikan kami anugerah keselamatan, tetapi kasih-Mu yang ajaib itu Kau juga nyatakan kepada kami dengan kehadiran-Mu yang senantiasa ada bersama-sama kami dalam setiap momen-momen kehidupan yang lancar maupun yang sulit. Oleh sebab itu pada saat ini hamba-Mu datang mau berdoa. Berdoa mengingat Lause Ingo yang saat ini sedang berduka karena sosoknya telah kembali kepada Engkau yang menciptakannya. Saat ini Lause Ingo sedang ada di Medan. Tuhan sertailah dan Tuhan berilah penghiburan ya Bapak. Demikian juga untuk 4 keluarga yang berduka sepanjang Mei ini. Untuk keluarga Kokin Suang, untuk keluarga Musa Hardi, untuk keluarga Cik Siulan, dan juga untuk keluarga almarhumah Ibu Jab Siong Kyun. Tuhan juga hiburkan mereka, Tuhan
peluk mereka, dan Tuhan kuatkanlah mereka ya Bapak. Hamba-Mu juga saat ini mau berdoa untuk para wira swasta di gereja kami, baik mereka yang menjalankan usaha mereka dalam perusahaan yang cukup besar, ataupun mereka yang menjalankan usaha-usaha mereka di rumah mereka masing-masing, ataupun di toko mereka masing-masing. Tuhan, Engkau tahu yang menjadi pergumulan mereka di masa-masa kondisi ekonomi yang tidak semakin mudah ini. Mereka mungkin memikirkan karyawan mereka. Mereka memikirkan kelanjutan usaha mereka. Dan juga mungkin ada pergumulan lainnya yang mungkin tidak diceritakan kepada siapa-siapa. Tapi Engkau gembala mereka. Gembala yang tahu perasaan mereka, pergumulan mereka, air mata yang mungkin harus mereka telan ke dalam dan tidak tercurahkan kemana-mana. Ya Tuhan, biarlah Engkau juga boleh memberikan kelegaan, kekuatan dalam menjalankan usaha mereka. Biarlah Tuhan yang boleh memberikan hikmat bijaksana, sehingga ada solusi demi solusi yang ditemukan untuk boleh bertahan bahkan berkembang dalam usaha yang mereka jalani dengan kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau juga tahu anak-anakmu yang bergumul dengan kondisi fisik yang menurun seiring usia yang bertambah. Anak-anakmu yang secara tidak terduga menghadapi penyakit-penyakit tertentu yang bahkan berbahaya dan mengancam jiwa. Engkau tahu pergumulan kami harus bagaimana. Engkau tahu kesedihan kami dalam menghadapi kondisi kami. Biarlah Tuhan Allah yang mengerti kami, yang boleh memberi kekuatan dan memberikan hikmat kepada kami, memberikan penghiburan kepada kami. Karena Engkaulah gembala kami, yang bukan hanya mengenal nama kami satu persatu, tapi yang tahu isi hati kami yang paling dalam, dan yang dapat turut merasakannya, dan satu-satunya pribadi yang dapat memberikan kelegaan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mau mendengarkan doa kami. Inilah syafaat kami yang kami naikkan kepada Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan Gembala kami yang baik. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kasih Allah sungguh besar. Dia mengaruniakan anaknya tunggal, Tuhan kita telah mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa-dosa. Kasih itulah juga yang memimpin setiap hari, memimpin setiap langkah hidup kita. Mari kita memberikan persembahan, baik dilakukan secara transfer atau dapat scan barcode yang ditempel di belakang bangku, atau secara tunai dengan memasukkan ke dalam kotak persembahan. Dengan menaikkan pujian dari Ku Serahkan Semua. Serahkan semua waktu hidup, semua yang Kau beri saat panggilku. Bersabdalah padaku, ku rela mengikut-Mu sekarang dan selamanya, taat selalu. Serahkan semua perak dan emas, harta kekayaan yang Kau beri, semuanya milik-Mu. Kau telah menebusku, selamanya Kau milik-Ku, Yesus Tuhan. Jemaat dipersilakan berdiri. Ku serahkan semua dan ku hidup. Ku serahkan semua Juru Selamatku. Hiduplah dalamku,
penuhi dengan limpah, bukan lagi aku, melainkan Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, jika kami mengingat kasih-Mu kepada setiap kami, sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan sepanjang hidup yang Kau berikan. Terima kasih telah mencukupkan kami baik dalam hal pendidikan, pekerjaan, relasi kami dengan orang lain, serta yang terutama adalah relasi kami dengan Engkau. Tuhan, kami bersyukur dan inilah wujud ucapan syukur kami melalui persembahan. Pakai uang yang kami berikan hari ini Tuhan, dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Allah Bapa Putra, Jemaat sekalian, kembalilah ke dalam kehidupanmu dan terimalah berkat Tuhan. 愿上帝不改变的爱，耶稣基督的平安也喜乐，圣灵的力量也帮助，常与你们同在，从今天直到永远。Kiranya kasih Allah yang tak berubah, damai sejahtera dan sukacita dari Yesus Kristus, kekuatan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai sidang jemaat sekalian mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saya akan menyampaikan beberapa warta jemaat. Ya, yang pertama, jemaat yang kasih Tuhan, kita sudah beberapa minggu anggota jemaat kita kehilangan anggota keluarganya. Ya, biarlah kita boleh mengingat mereka di dalam doa kita. Ya, ini minggu lalu Ibu Jong Siu Li, ini adalah adik dari Ibu Jong Siu Lan atau Ibu Yap Siu Lan. Ya, telah dipanggil Tuhan, telah kembali ke rumah Bapa di surga hari Minggu lalu, tanggal 18 Mei, dan jenazah telah dikremasi pada hari Jumat kemarin. Ya, Tuhan yang menghibur dan menguatkan keluarga yang berduka. Ya, lalu beberapa hari lalu juga dapat info, ya, Lose Ingo juga lagi berduka dan saat ini sedang ada di Medan, karena sosoknya yang besar juga telah kembali kepada Tuhan. Ya, Lose Ingo masih di Medan, kita juga boleh mendoakan. Ya, selanjutnya rekan-rekan sekalian, hari Kamis ini tanggal 29 Mei kita ada ibadah kenaikan Yesus Kristus. Ya, jadi mengundang seluruh jemaat untuk boleh beribadah bersama-sama hanya satu kali pukul 9.30 dengan tema Kapan Indonesia Dipulihkan. Ya, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Ricky Batlayar. Lalu hari Sabtunya tanggal 31 Mei kita ada ibadah sakramen baptisan. Ada 7 orang saudara-saudari kita yang akan menerima baptisan kudus. Yang saya tahu 2 di antaranya ada di tengah-tengah kita. Saya mengundang untuk bangkit berdiri Bapak Hokai Peng dan Ibu Jati Andrian. Nah, terima kasih. Silakan duduk kembali ya, kita dukung dalam doa ya, Bapak Hokai Peng dan Ibu Jati Andrian.
ya nomor 2 dan nomor 3. Oke, jadi kita sempatkan waktu hari Sabtu ini pukul 9 pagi. Oke, sebelum lanjut jemaat dikasih Tuhan, ini ada satu saudara kita yang pertama kali beribadah bersama-sama kita, cicinya Andrea, namanya saudari Benita, boleh bangkit berdiri? Selamat datang di GPM Beri Kemurnian, dan kiranya boleh terus beribadah bersama-sama kami ya. Terima kasih, Benita boleh duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah foto sound system kita yang baru ya. Ini foto ada di atas lah ya, di sini juga ada alatnya. Jadi dari sejak minggu lalu sudah ada tim yang memperbaiki, mengganti alat-alat sound system kita yang perlu diganti. Ini dananya dari mana? Ini dananya dari persembahan janji iman dan persembahan-persembahan lainnya yang Bapak Ibu berikan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi ini baru tahap pertama, masih banyak bagian-bagian yang mungkin perlu diganti, mungkin masih ada sedikit kekurangan satu dengan yang lainnya. Jadi kalau masih ada masukan-masukan, bisa kasih beritahukan kepada Diakon Andre, Diakon Rudianto gitu ya. Mungkin saya duduk di sini kayaknya suaranya nggak kedengar gitu ya. Terus kayaknya masih ada nging, masih ada apa, kasih tahu mereka supaya mungkin bisa diperiksa dan kalau perlu ada peningkatan dan pergantian lagi bisa terwujud gitu ya. Jadi persembahan jemaat sekalian, ini salah satu hasilnya yang kita bisa lihat dan kita bisa rasakan bersama-sama. Selanjutnya ada e-poster dari bidang diakonia. Ada Pak Rudi? Nah ya jemaat yang kasih Tuhan, kita lalu belajar bagaimana bisa mengatasi masa lalu supaya nggak jadi depresi gitu ya. Nah bidang diakonia dan pemerhati jemaat akan mengadakan webinar kesehatan terkait dengan gangguan psikis dan depresi. Ya, pada tanggal 3 Juni hari Selasa via Zoom pukul 7 malam ya. Pembicaranya secara khusus ya, saya percaya kalau dari gelar-gelarnya ini memang dokter yang ahli menangani gangguan psikis dan depresi gitu ya. Dr. Darien Alfa Cipta SPKJ MSc. Nah, ini harusnya dokter yang khusus ya. Jadi ini bidang diakonia sudah menghubungi ya dan dokternya sudah bersedia. Jadi nanti ketika link Zoom-nya dibagi melalui WA gereja ya, jemaat boleh hadir ya, hadir tepat waktu gitu ya. Mungkin dibuka 10 menit sebelum pukul 7. Jadi kita semua boleh belajar bersama-sama dan kiranya seminar ini juga memberkati kita walaupun secara online gitu ya. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, tak terasa minggu depan sudah bulan Juni, tanggal 1 Juni minggu pertama, firman Tuhan akan disampaikan oleh Gembala Sidang kita, Pendeta Hardi Varianto, dengan tema menghitung berkat Tuhan. Pertanyaan refleksi kita, apakah kita senantiasa mengingat untuk menghitung berkat dari Tuhan? Tadi sudah disampaikan ya, Mazmur 103 ayat 2, janganlah lupakan segala kebaikannya. Ya, nah minggu depan kita akan mendengarkan lebih mendalam lagi ketika Pendeta Hardi menyampaikan firman Tuhan ini. Nah, satu pengumuman terakhir, di awal tahun ini saya sempat sampaikan di dalam khotbah saya bahwa di dalam pergumulan bersama Tuhan setelah melayani 14 tahun, ya Tuhan memimpin untuk saya semakin mencintai gereja ini dan salah satu caranya adalah saya harus memperlengkapi diri secara khusus dalam bahasa Mandarin. Ya, karena menyadari bahwa memang banyak jemaat kita yang masih membutuhkan dalam bahasa Mandarin dan biar anak-anak muda kita juga terdorong mau memakai bahasa Mandarinnya gitu ya. Jadi rekan-rekan sekalian, saya akan mulai studi tanggal 2 Juni berangkat ke Taichung ya, di salah satu kota yang tidak terlalu besar di Taiwan ya. Jadi mohon dukungan doa jemaat sekalian supaya saya bisa belajar dengan baik ya, dengan harapan pulangnya bisa berkomunikasi dengan bahasa Mandarin dan semoga bisa khotbah pakai bahasa Mandarin juga. Belum tahu gitu ya, belum tahu. Tidak menjanjikan apa-apa, tidak berani. Ya rekan-rekan mohon doakan untuk perjalanan, mungkin bagi sebagian orang ini pengumumannya sangat-sangat mendadak karena kurang dari 12 jam lagi saya akan ke bandara.
Saya akan terbang nanti subuh pukul 1:30 pagi gitu ya. Ya, jadi ini saya menjadi pembaca warta sekaligus saya mohon pamit sementara untuk pergi belajar ya. Doakan Semu dan anak-anak belum tahu bisa nyusul apa enggak. Kerinduannya mereka bisa nyusul ya, tapi belum tahu karena memang Taiwan itu mungkin agak ribet ya, karena mereka mungkin lebih hati-hati. Jadi yang pasti apapun yang terjadi, Semu tetap masih ada di tengah-tengah kita, tetap melayani sebagai pembina sekolah minggu. Ya kalau bisa nyusul, pelayanan-pelayanan yang ada nanti juga Tuhan pasti sediakan hambanya untuk bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan ya. Oke, demikian warta jemaat hari ini. Selamat siang, Tuhan memberkati, silakan mengambil saat teduh. Ya Bapak Ibu, kita mau doakan Koheris ya. Kita berdoa ya sama-sama yuk. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk keberadaan anakmu Koheris di tempat ini. Sebagian kami kenal dia sebagai Heris pas dia masih remaja, masih sekolah minggu, masih pemuda. Mungkin dia teman kami dulu pas kami masih muda. Sekarang kami kenal juga dulu sebagai Cuantau, sekarang sebagai Musa. Sebentar lagi dia akan berangkat ke Taiwan, 2 tahun kami berpisah. Kami berterima kasih Bapak apa yang sudah dikerjakannya di antara kami. Dia menjadi rekan pelayanan. Dia menjadi hamba Tuhan yang membimbing kami. Dia menjadi hamba Tuhan yang mengajar kami. Dan kami rindu juga Tuhan memberikan dia kesempatan belajar lagi, diperlengkapi. Tuhan kami percaya Tuhan menyediakan hal-hal yang indah, hal-hal yang manis, hal-hal yang baik yang akan membuat dia menjadi hamba Tuhan yang semakin lagi bisa dipakai Tuhan di tengah-tengah kami. Tuhan kami berdoa untuk hatinya sementara harus long distance sama istri yang dia begitu cintai, sama anak-anak yang begitu dia kasihi. Kami berdoa Pak supaya kasih-Mu mencukupkan di masa-masa yang gak gampang ini. Untuk anak-anak juga yang pasti terus kangen sama orang tua, juga sama Ciata. Biar semua Bapak, Engkau sendiri yang boleh membimbing dan memperlengkapi. Kami percaya kalau ada jalan nanti dan nanti setelah pulang, hamba-Mu ini akan terus Engkau pakai di antara kami. Makasih Bapak untuk Musa Heris. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you bro.